gitu di bagian-bagian tubuh Anda yang ya perut misalnya. Hari ini dokter yang akan hadir ke ruang dengar kita, yang akan hadir ke YouTube yang juga bisa Anda saksikan langsung nanti adalah Dr. Taufik Aziz At-Tamimi, spesialis bedah yang siap untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hasil yang diberkahi Allah. Amin. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya baru selesai operasi nih, lanjut ke ruang poliklinik. Masya Allah, keren banget. Jadi untuk hari ini yang kita bahas terkait dengan nyeri-nyeri itu di bagian perut ya, rencananya. Ya, kali ini saya akan bahas masalah nyeri abdomen akut ya. Jadi nyeri perut yang tiba-tiba, dan ini sering sekali banyak terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat perlu tahu apa penyebab, apa akibat kalau tidak dilakukan tindakan. Jadi fokus di sini kalau nyeri abdomen akut adalah nyeri yang memerlukan keputusan segera, apakah ini kasus yang memang perlu dilakukan tindakan operasi atau tidak. Jadi kategori ke arah akut abdomen. Jadi Ikhwan Akhwat, itulah yang akan menjadi bahasan kita di ruang kesehatan siang hari ini bersama Dr. Taufik Aziz At-Tamimi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Bina Karya Bekasi. Mari kita simak. Bakti Kartini. Oh, Bakti Kartini salah ya. Silakan Dok. Baik, mungkin slide ya. Ya. Slide-nya belum tampil. Slide-nya mau ditampilin ya. Kali ini saya akan membahas masalah nyeri akut abdomen atau gawat abdomen ya. Tidak semua nyeri perut ini memerlukan tindakan operasi ya. Tetapi fokus saya kali ini adalah membahas keadaan-keadaan nyeri abdomen akut atau nyeri perut yang mendadak. Akut artinya kan mendadak ya, kategori yang tiba-tiba dia nyeri akut atau mendadak. Nah, ini adalah kasus-kasus yang perlu kita tangani sesegera mungkin, karena apabila ada keterlambatan di dalam treatment, di dalam mendiagnosis, ini akan menyebabkan akibat-akibat komplikasi-komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Ya, slide berikutnya. Jadi abdomen akut ini banyak sekali definisi ya. Jadi diantaranya adalah dari Moore ya. Nyeri perut adalah suatu keadaan yang memerlukan keputusan segera. Artinya kapan ini harus dilakukan tindakan eksekusi ya. Kapan harus dilakukan operasi atau kapan kasus ini tidak dilakukan operasi. Apabila misalnya suatu keadaan akut abdomen tidak dilakukan tindakan, maka komplikasi-komplikasi yang akan terjadi akan lebih berat ya. Slide ya. Mengapa nyeri abdomen ini istimewa ya Bu ya? Nyeri abdomen akut ini istimewa. Kenapa? Karena kasus kegawat daruratan dari nyeri perut ini sering terjadi di masyarakat ya. Kemudian di sekitar kita, saudara-saudara, tetangga misalnya ya, tiba-tiba dia menderita nyeri perut yang mendadak. Nah, nanti datang ke rumah sakit perlu dilakukan tindakan-tindakan. Apakah ini memang penyakit kegawat daruratan yang memang memerlukan tindakan atau tidak? Sehingga dokter ataupun medis yang melakukan tugas di rumah sakit harus segera mendiagnosis apakah ini suatu tindakan yang gawat ataupun yang tidak.
Karena kasus ini begitu banyak di masyarakat, masyarakat perlu tahu kapan harus datang ke rumah sakit dan kapan harus dokter harus melakukan tindakan. Karena keterlambatan diagnosis akan meningkatkan mortalitas atau morbiditas atau angka kesakitan yang tinggi ya. Dimana kita tahu misalnya pasien datang ke rumah sakit ternyata nyerinya sudah 4 hari ya, ada yang 1 minggu dibiarkan saja di rumah, kemudian baru datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang parah ya, sehingga kemungkinan komplikasi yang akan terjadi. Slide berikutnya. Ya, oke. Kemudian kategori-kategori dari nyeri perut akut ini ya, jadi ada beberapa kategori yang urgent harus segera dilakukan, atau yang elektif atau yang tidak segera ya, karena tiap menit ataupun tiap jam atau tiap waktu sangat berharga. Misalnya begini, pada kasus-kasus misalnya pecah pada saluran gaster misalnya ya, atau lambung misalnya terjadi pada orang tua, ini adalah kasus yang emergensi sekali, sehingga harus segera dilakukan tindakan, jangan melewati 24 jam. Yang kedua, kasus-kasus misalnya usus buntu tidak boleh lebih dari 12 jam pada keadaan yang akut, sehingga dokter harus segera melakukan tindakan apakah ini operasi atau tidak. Pada keadaan usus buntu yang delay atau penanganan yang lama, maka komplikasi akan terjadi. Misalnya infeksi sistemik atau sepsis ya. Pasien datang dengan keadaan yang sudah demam ya. Biasanya kalau sudah demam, ini adalah tanda-tanda yang terlambat ya. Kemudian kasus-kasus batu empedu yang akut misalnya, ini juga harus perlu dilakukan tindakan yang segera. Kemudian pada keadaan-keadaan yang pada anak-anak misalnya invaginasi misalnya ya, di mana usus masuk ke dalam usus ya, biasanya di iliosekal antara usus halus dengan sekum biasanya. Ini biasa terjadi pada anak-anak invaginasi ya, di mana usus masuk ke dalam usus. Nah, ini keadaan yang emergensi nih. Jadi orang tua harus tahu dan paham bahwa ini keadaan yang darurat, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan. Karena kalau lama, maka usus yang masuk ke dalam usus ini akan nekrotik atau jaringannya akan mati ya. Jadi ususnya akan mati. Kemudian contoh yang lain adalah hernia, ya. Hernia yang terjepit misalnya ini akan menyebabkan keadaan-keadaan yang berbahaya, di mana usus akan terjepit, ya. Kemudian slide berikutnya, morbiditas dan mortalitas nyeri abdomen akut. Pada keadaan-keadaan yang obstruksi usus atau sumbatan usus atau dikenal dengan ileus, ini ada yang dinamakan dengan ileus sekali, bisa juga karena suatu jepitan komunital misalnya bawaan lahir ya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh adesi atau perlengketan. Biasanya pasien datang ke rumah sakit kembung, tidak bisa BAB, kemudian muntah, kemudian ada riwayat operasi sebelumnya. Kita harus memikirkan bahwa ini sudah terjadi perlengketan atau adesi. Ini juga harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Penyebab yang lain misalnya perforasi saluran cerna. Misalnya usus yang bocor karena infeksi tipoid misalnya, atau tipes yang tidak ditangani secara baik. Kemudian pada orang tua yang sering minum jamu-jamuan yang tidak natural ya, biasanya ada jamu yang dicampur dengan steroid.
Nah, ini akan menipiskan dinding dari lambung atau gaster. Nah, ini juga akan menyebabkan suatu kebocoran. Ini adalah keadaan yang harus segera dilakukan tindakan. Kemudian perdarahan. Misalnya dia setelah naik sepeda atau naik motor, perutnya terbentur dengan benda misalnya ya, tiba-tiba besok paginya dia kesakitan. Nah, kita curiga bahwa ini ada suatu trauma di dalam usus, ataupun ada perdarahan misalnya kena ke liver atau ginjal. Nah, ini juga perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin. Kemudian pada keadaan-keadaan yang iskemi ya, iskemi misalnya ada gangguan aliran darah yang menyumbat, biasanya pada orang-orang tua, tiba-tiba perutnya sakit sekali, dikasih obat painkiller tidak hilang. Nah, ini adalah suatu kemungkinan nyeri karena iskemi. Nah, ini juga harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Baik. Ya. Slide berikutnya. Oke. Anamnesa ya. Jadi anamnesa adalah tanya jawab terhadap pasien ya. Biasanya orang 80% kita dapat mengetahui sakit perut abdomen ini dari wawancara biasanya ya. Tidak perlu pemeriksaan yang canggih-canggih pada akut abdomen ini karena sangat mudah sekali. Jadi 60 sampai dengan 80% keadaan nyeri akut abdomen bisa kita ketahui dari anamnesa atau dari wawancara ya. Kadang dokter bedah juga melihat pasien datang juga dari posisi jalannya juga udah kelihatan, oh ini kayaknya nyeri perut kanan bawah nih, ini sakit ini, jadi sudah kelihatan ya. Kemudian pada saat di rumah sakit, dokter juga harus melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya. Setelah kita anamnesa, kita tanya riwayat nyerinya, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan fisik ya, biasanya nyerinya sangat khas. Kemudian 10 sampai dengan 15% ketepatan diagnosis itu didapat dari pemeriksaan penunjang. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui, pemeriksaan penunjang itu 10 sampai dengan 15% untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan penunjang apa misalnya? Yaitu laboratorium, kemudian dengan ultrasonografi atau dengan USG atau CT scan abdomen kalau memang kita butuhkan. Jadi sebenarnya pemeriksaan penunjang ini kontribusinya hanya 15% untuk dokter dapat menegakkan suatu keadaan akut abdomen. Tetapi 80% kita bisa menegakkan penyakit dengan wawancara dan pemeriksaan fisik. Jadi tidak perlu pemeriksaan yang terlalu canggih-canggih. Ada tips di dalam abdomen akut nih, Bu. Ya. Kalau misalnya nyeri perutnya lebih dari 6 jam, ya. Ini adalah suatu kasus bedah biasanya ya. Jadi kasus yang memerlukan tindakan operasi. Biasanya lebih dari 6 jam, kok nggak hilang-hilang nih biasanya ya. Kemudian kalau nyerinya misalnya dalam posisi duduk, posisi tidur, dalam beberapa posisi tetap nyeri, ini adalah suatu nyeri di dalam peritoneum atau peritonitis. Kemudian ada nyeri yang tidak hilang dengan pemberian morfin misalnya. Ini adalah biasanya nyeri akibat iskemi atau sumbatan aliran darah ya. Ini adalah tips-tips daripada nyeri abdomen yang kita perlu ketahui. Slide berikutnya. Nah, ini ada gambar-gambar ya. Ini ada gambar-gambar akut abdomen yang paling sering ya. Misalnya sumbatan aliran darah di dalam usus ya, kemudian usus buntu, kemudian empedu, kemudian invaginasi, kemudian sumbatan saluran pencernaan karena tumor ya. Ini adalah kasus-kasus yang paling sering
terjadi di rumah sakit secara umum dan paling sering juga saya tangani kasus-kasus akut abdomen di rumah sakit ya. Jadi intinya adalah apabila ada akut abdomen, kita harus segera ke rumah sakit untuk memastikan apakah kasus nyeri perut abdomen ini adalah kasus yang memerlukan tindakan bedah atau tidak. Kecepatan dalam menegakkan suatu diagnosis dan penanganan akan mempercepat proses penyembuhan. Keterlambatan dalam penanganan dan tindakan akan meningkatkan komplikasi sehingga pasien menjadi kesembuhannya lebih lama dan menyebabkan komplikasi di tempat lain. Saya kira itu aja dari saya. Oke. Jadi ya. Baik dok, untuk ikhwan akhwat yang sudah menyimak sejak tadi, belum ditutup. Pertanyaan yang dikirim nanti akan dijawab oleh dokter pada siang hari ini juga. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa langsung dulu ke beberapa pertanyaan ya dok ya. Nanti kalau misalnya ini ayah saya perokok dok. Belakangan ini sering mual dan muntah kadang-kadang. Rasa nggak enaknya katanya di ulu hati. Diajak ke dokter nggak pernah mau. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan dok? Bahaya nggak sih dari tidak ada namanya hamba Allah? Iya dok. Ya, terima kasih. Mungkin memang perlu ditegakkan apakah nyerinya ini suatu gastritis atau mah ya. Kalau tipe nyerinya di daerah ulu hati atau di epigastrium, biasanya adalah suatu gangguan di daerah gaster atau lambung, kemungkinan besar ya. Kalau ini yang terjadi ya kemungkinan suatu mah dan memang tidak perlu melakukan tindakan operasi ya, tapi dengan memberikan obat-obatan yang memperbaiki fungsi asam lambung di dalam lambungnya ya, misalnya kurangi makan yang pedas, lambung. Tapi kalau dia nggak mau dibawa ke dokter, ya, terus obat yang untuk menanggulangi lambungnya gimana dok? Nah itu dia, satu-satunya jalan ya ketemu dokter ya. Harus ke dokter dan harus dipastikan memang itu adalah suatu gangguan lambung. Kalau nggak mau ke dokter ya obat golongan antasida, golongan omeprazol untuk lambung ya, untuk menetralisir asam lambung dan mengurangi produksi dari asam lambung. Ini ada obat-obatan yang memang ada di apotek, bisa dijual bebas tanpa resep ya. Jadi untuk memperbaiki menetralisir dari asam lambung. Tapi sebaiknya memang dipastikan ya ke klinik atau ke dokter. Saya kira saya kira zaman pandemi ini jangan terlalu takut ya ke dokter ya. Karena di rumah sakit juga sekarang dilakukan screening yang ketat ya, antara pasien COVID, non COVID, ya, antara yang tenaga medis dan nakes, dan protokol juga di rumah sakit sangat baik sekarang, protokol untuk COVID ya. Jadi jangan takut-takut untuk memeriksakan ke klinik atau ke rumah sakit. Saya kira itu. Oke, nggak ada hubungannya dengan merokok ya dok ya, berarti ya dok ya? Kan dia bilang tadi ayah saya perokok gitu. Iya, ada hubungannya. Tadi awalnya kan saya bilang di stop, dikurangi atau di stop aja merokoknya. Karena kan akan mempengaruhi dari asam lambung. Oke. Pertanyaan yang berikutnya yang sudah masuk. Ya.
dengar begitu banyak tentang gangguan di perut, saya jadi takut nih. Saya sering merasa nyeri di kanan agak ke bawah, tapi datangnya masih kadang-kadang sih. Perlu banget ke dokter kah, Dok? Oke, perut Iya, iya. bagian kanan bawah, kalau nggak salah tadi kaitannya dengan anu ya, apa? Usus buntu. Usus buntu. Ya, kalau nyeri di daerah abdomen kanan bawah eh, hilang timbul ya, ya kita perlu curigai suatu infeksi usus buntu yang kronik ya. Karena kalau infeksi usus buntu yang kronik, tipenya adalah tipe nyeri yang kadang timbul, kadang enggak ya. Jadi datang dan pergi dia kadang. Tapi kalau fase akut memang tiba-tiba nyeri dan akan menetap. Jadi kalau hilang timbul dengan waktu yang lama, ya kemungkinan infeksi usus buntu kronik. Terus bagaimana untuk memastikannya? Ya kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan ya, bisa dengan USG atau pemeriksaan apnikogram, yaitu pemeriksaan ronsen dengan menggunakan kontras. Nah, sehingga anatomi dari apendik atau anatomi dari usus buntu yang mengalami infeksi biasanya akan kelihatan. Saya kira itu, Bu. Baik. Masih terkait dengan usus buntu nih, Dok, pertanyaan dari Pak hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum, Dok. Saya mau menanyakan seberapa bahayanya bagi orang penderita usus buntu yang nggak langsung dioperasi. Soalnya saudara saya nggak mau dioperasi karena di masa pandemik ini dia takut ketularan COVID. Itu saja pertanyaannya. Seberapa bahayanya penderita usus buntu yang nggak langsung dioperasi? Baik, usus buntu yang akut kalau tidak dilakukan operasi, ya resikonya adalah terjadi perforasi atau usus buntunya bocor ya, di mana terjadi peradangan yang terus-menerus pada itu, nanti lama-kelamaan mukosa dari usus buntunya atau dinding dari usus buntunya akan rapuh, sehingga akan menyebabkan perforasi atau bocor. Nah ini yang ditakutkan ya, komplikasi yang paling berat yaitu perforasi atau bocor pada usus buntu. Kalau ini terjadi akan menyebabkan komplikasi yang berat ya, bisa peritonitis, infeksi seluruh di rongga perut karena isi konten dari dalam usus akan keluar. Kemudian bisa terjadi sepsis atau infeksi sistemik. Ya. Jadi saran saya memang kalau sudah tegak diagnosa suatu usus buntu akut, segera dilakukan operasi. Ya. Walaupun di masa pandemi ini, insya Allah aman ya, karena kita melakukan screening yang ketat sebelum dilakukan tindakan ya. Di rumah sakit screeningnya sangat ketat, baik pasien, pengunjung, staf rumah sakit, dokter juga dilakukan screening secara kontinu, secara periodik ya. Insya Allah dokternya aman, pasiennya juga aman. Ya, nah ini suatu bentuk protokol yang baik. Saya kira itu, Bu.